Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang olahraga panjat tebing dalam perspektif Islam. Sebelum kita memulai presentasi kita, izinkan kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adin Lamuan, dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Feres. Dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraini. Oke, next. Table of contents. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada manfaat, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat pendapat ulama yang memperbolehkan, yang kelima pendapat ulama yang melarang, dan keenam pendapat kelompok. Oke, next. Yang pertama adalah definisi panjat tebing. Olahraga panjat tebing adalah suatu aktivitas di mana seseorang memanjat dan melintasi formasi batuan alami atau dinding batu buatan yang secara fisik dan mental menuntut kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan keseimbangan dengan mengontrol mental. Olahraga ini tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Jadi, olahraga ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa bantuan peralatan. Oke, next. Oke, di sini ada poin kedua, yaitu manfaat dari panjat tebing. Nah, di sini panjat tebing itu jika dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kelenturan dan kelincahan tubuh serta memperkuat otot tubuh. Selain itu, panjat tebing juga dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus, melatih kesabaran, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga dapat menurunkan berat badan. Lalu poin yang ketiga itu ada jenis-jenis dari olahraga itu sendiri. Nah, jenis yang pertama yaitu ada free climbing atau panjat tebing bebas. Nah, panjat tebing bebas ini yang dimana seorang itu melakukan olahraga ini tidak dibantu oleh banyak alat kecuali tali sebagai pengaman untuk mengantisipasi ketika seorang pemanjat itu jatuh. Nah, lalu yang jenis kedua itu ada bouldering, yang mana memanjat dengan jalur-jalur yang pendek tanpa menggunakan tali. Alat pengaman yang digunakannya itu matras atau crash pad. Jenis yang ketiga ada lead climbing, yaitu dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana seseorang harus memanjat terlebih dahulu sebagai leader untuk memasang pengaman bagi pemanjat berikutnya. Lalu ada yang keempat yaitu top rope climbing. Nah, jenis ini dianjurkan untuk yang pemula. Lalu ada yang kelima yaitu dry tooling. Tipe ini menggunakan kapak dan krampon pada saat memanjat. Pendaki bertumpu pada alat khusus. Lalu yang selanjutnya akan dibahas oleh Adlin. Oke, selanjutnya adalah pendapat ulama yang memperbolehkan. Next. Ulama yang memperbolehkan. Dalam hal ini, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa semua olahraga diperbolehkan selama dia memberikan manfaat dan tidak ada olahraga yang dilarang dalam Islam. Selama olahraga itu tidak ada unsur yang dapat mengharamkan, misalnya minuman keras, tidak ada yang saling menyakiti, dan perjudian. Jadi, menurut Ustadz Khalid Basalamah ini, selagi itu olahraga bermanfaat, yang tidak ada salahnya. Selagi itu tidak ada yang melarang seperti melakukan judi, minuman keras, dan perjudian. Oke, selanjutnya yang akan dibahas saudari Amanda. Yang kelima yaitu pendapat ulama yang melarang. Lanjut dari Pak. Oke. Yang kelima yaitu pendapat ulama yang melarang. Oke, pendapat ulama yang melarang, beberapa ulama
menentang olahraga panjat tebing jika pakaian yang dikenakan oleh peserta tidak menutup aurat secara layak, karena Islam mewajibkan penutupan aurat bagi wanita dan laki-laki. Seringkali dalam olahraga ini memakan banyak waktu dan dapat menimbulkan potensi melupakan kewajiban agama seperti salat, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Jadi olahraga itu dilarang selagi mengganggu ibadah dan membuka aurat bagi laki-laki atau perempuan. Oke. Pendapat kelompok. Ini aja. Oke, pendapat kelompok dalam pembahasan ini, kelompok kami setuju dengan adanya olahraga panjat tebing karena tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan olahraga apapun. Perlu kita ketahui bahwa setiap olahraga memiliki resiko tersendiri, baik kita bersepeda, berlari, atau berenang. Setiap kegiatan fisik dapat menghadirkan bahaya tertentu. Untuk meminimalisir resiko-resiko yang dapat terjadi, pendaki harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam olahraga tersebut dan memakai peralatan yang lengkap dan terjamin. Udah. Oke. Oke, jadi kesimpulannya olahraga ini itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang karena itu juga bisa dapat meningkatkan resiko cedera seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap olahraga ini? Seperti yang dikutip tadi oleh Ustaz Khalid Basalamah, yaitu olahraga apapun itu tidak dilarang selama tidak menimbulkan perjudian atau kemaksiatan di dalamnya. Seperti itu. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.